Diyakini sebagian orang sebagai tahun kembar karena memiliki dua angka serupa. Bagi sebagian orang, tahun kembar dianggap sebagai tahun keramat, sementara bagi orang yang skeptis tentu saja tidak akan menganggapnya demikian. Tahun kembar ada kalanya dikaitkan dengan mitos Satrio Piningit, kesatria yang masih dirahasiakan keberadaannya oleh zaman maupun alam. Tampilnya kesatria ini di hadapan banyak orang dianggap menjadi penanda munculnya zaman baru. Kepada Mas Mireng yang telah memilih di rumah saja di masa-masa sekarang, saya mengirimkan tulisan ini sesuai permintaan panjenengan. Mudah-mudahan tulisan ringan saya ini bisa panjenengan kumpulkan seperti biasanya dan diolah kembali untuk channel panjenengan. Inilah tulisan saya, Kilakon, tentang tahun kembar. Kita semua tahu yang terjadi di tahun 2020 ini belakangan dikaitkan dengan Jongko Joyoboyo yang menyinggung tahun kembar, di mana dikatakan akan datang suatu masa penuh kesusahan. Apa yang tertulis dan beredar di internet berbunyi demikian. Sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu jamani langgar bubar. Masjid korat karit, Ka'bah ora kaamba, pegajul podo ucul, manungso sedo tanpa diupakara, kawula cilik podo keluwen, para punggawa negara, makarya nganti lali kaluwarga. Mas Mireng, sebenarnya saya tidak begitu tahu Jongko Joyoboyo versi mana yang menuliskan demikian. Rata-rata kutipan Jongko Joyoboyo itu baru dimunculkan dan dituliskan orang serta beredar tahun 2020 ini di internet. Saya belum tahu apakah benar-benar ada atau tidak. Setidaknya dari buku-buku koleksi saya, isi Jongko Joyoboyo yang demikian tidak ada atau tidak saya miliki. Jadi mohon maaf, untuk sementara saya agak ragu dengan kutipan yang beredar di internet itu. Lepas dari itu semua, saya ingin menulis sejumlah peristiwa tahun kembar atau tahun-tahun di dekatnya yang berhubungan dengan raja dan tahta kekuasaan di Pulau Jawa. Sewaktu pesta pernikahan Airlangga dengan Dewi Laksmi, putri Prabu Darmawangsa Teguh, Medang mendapat serangan mendadak dari Wurawari yang didukung oleh pasukan Sriwijaya. Beserta Narotama, penasehatnya, Airlangga dan istri berhasil melarikan diri ke Gunung Penanggungan. Pada tahun ketiga masa pelariannya, Airlangga ditemui oleh sejumlah utusan rakyat Medang. Utusan tersebut meminta Airlangga untuk membangun Medang kembali yang hancur. Airlangga kemudian menyanggupi permintaan utusan itu. Karenanya, dengan dukungan Empu Narotama dan seluruh rakyat, Airlangga mendirikan kerajaan di dekat Gunung Penanggungan dengan pusat pemerintahan di Watan Mas. Berdasarkan prasasti Pujangan, serangan Wurawari yang mengakibatkan kematian Darmawangsa Teguh dan ribuan tamu undangan tersebut dikenal dengan sebutan Mahapralaya.
Sayangnya karena prasasti Pujangan sudah cukup tua, Candra Sengkala yang menunjukkan waktu peristiwa Mahapralaya menjadi kurang terbaca dengan baik, sehingga menimbulkan sejumlah penafsiran yang berbeda di antara para pembaca prasasti. Versi pertama, peristiwa Mahapralaya adalah antara tahun 1006 atau 1007 dengan mengacu pada pembacaan filolog de Kasparis. Versi kedua adalah tahun 1016 mengacu pada pembacaan Bukhari. Sementara versi ketiga adalah tahun 1017 mengacu pada pembacaan Setyawati. Maka bila berpatokan pada pembacaan tahun terjadinya Mahapralaya versi pertama ditambah 3 tahun Airlangga menjadi pelarian lalu mendirikan Istana Watan Mas adalah tahun 1009 atau 1010. Asumsi saya lebih condong di tahun 1010, mengingat tahun 1009 adalah masa di mana Airlangga baru didatangi para wakil rakyat Medang dan didaulat menjadi raja. Bagaimanapun juga, mendirikan sebuah istana baru membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar agar layak ditinggali raja beserta keluarga, bahkan para pejabat ring 1. Belum lagi pembangunan benteng pelindung yang cukup penting. Terbuka kemungkinan pada tahun 1010 atau 1010 atau juga tahun lain yang lebih dekat telah terjadi peristiwa penting, yakni berdirinya Istana Baru Watan Mas yang menandai lahirnya kerajaan baru di Pulau Jawa bagian timur yang kewibawaannya di kemudian hari begitu memancar. Kerajaan yang kelak lebih dikenal sebagai Kerajaan Kauripan ini pula yang membangun sejumlah pelabuhan internasional di sejumlah titik penting Jawa, di mana belakangan pelabuhan-pelabuhan itu bahkan tetap digunakan oleh kerajaan-kerajaan berikutnya, seperti misalkan pada masa Kerajaan Majapahit. Dari kerajaan ini pula lahir sejumlah karya sastra adiluhung yang menunjukkan kehebatan pencapaian intelektual maupun spiritual. Di Pulau Jawa bagian barat, di masa lalu, beberapa kekuasaan berbentuk kabataraan. Di antaranya adalah Kabataraan Galunggung. Menurut beberapa sejarawan, selepas kemangkatan Dang Hyang Gurus, Galunggung setidaknya dikuasai oleh 3 pemimpin, yakni Batara Kunjung Putih, Batara Kauhindu, dan Batara Wastuhayu. Akan tetapi, pemerintahan dari ketiga pemimpin Galunggung tersebut tidak dapat dijelaskan panjang lebar karena minimnya data sejarah baik berupa prasasti maupun lontar. Namun, sebuah prasasti pada akhirnya ditemukan di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Prasasti itu kemudian dikenal sebagai Prasasti Geger Hanjuang. Dari prasasti ini, sejumlah penjelasan tentang Kabataraan Galunggung menjadi lebih benderang. Status Kabataraan Galunggung ternyata berubah saat dipimpin oleh seorang perempuan perkasa berjuluk Batari Hyang. Kabataraan Galunggung berubah menjadi kerajaan seiring dengan naiknya Batari Hyang sebagai raja. Beliau membangun ibu kota baru bernama Rumanta yang memiliki benteng begitu kuat lengkap dengan parit sebagai tindakan preventif. Wilayah Rumanta menurut analisa para sejarawan sejak dahulu agaknya telah menjadi pusat kabuyutan di mana para Batara dan Batari menerima tamu agung maupun melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Maka dengan mendasarkan prasasti Geger Hanjuang, status Galunggung sebagai sebuah kerajaan muncul pada tahun kembar, yakni tahun 1111 atau tahun 1111. Dari kerajaan ini juga
ajaran terkemukanan sakral dari Batari Hyang menjadi begitu termasyur dan berpengaruh bagi wilayah Jawa Barat di masa lampau. Sebuah ajaran spiritual yang bahkan menjadi pegangan raja-raja Jawa Barat beberapa abad kemudian. Ajaran itu dikenal dengan sebutan Sang Hyang Siksakanda Ingkarasian. Kita semua bisa menyaksikan lontar daun nipah ajaran kuno tersebut di Perpustakaan Nasional Jakarta saat ini. Pada tahun kembar 1717 atau tahun 1717, lahirlah seorang bayi anak dari Sri Susuhunan Prabu Amangkurat IV dengan istri selir Mas Ayu Tejowati. Dia adalah Raden Mas Sujana. Sebagai seorang anak yang lahir dari istri selir, takkan ada jatah tahta untuknya. Namun tidak ada yang menduga kelak Raden Mas Sujana benar-benar memiliki kekuasaan sendiri dan menjadi raja pertama di wilayah yang dipimpinnya itu. Semasa kecil, Raden Mas Sujana sudah gentur menjalani tirakat dan berminat dalam bidang keprajuritan. Dia juga diajarkan oleh guru-gurunya untuk memiliki nyali dan tidak pernah mundur dari pertempuran. Ajaran-ajaran ini begitu berpengaruh baginya, bahkan hingga beranjak dewasa dan menggunakan nama Pangeran Mangkubumi. Karena memiliki kemampuan bertempur yang handal, maka ketika saudaranya Pakubuwono II mengadakan sayembara untuk memadamkan pemberontakan dan merebut kembali wilayah Sukowati, Pangeran Mangkubumi turut serta. Dia berhasil menghentikan pemberontakan hebat yang sebenarnya dilakukan oleh keponakannya sendiri, yakni Raden Mas Said, lalu mengembalikan wilayah Sukowati yang diduduki. Atas hasutan Patih Pringgoloyo, prestasinya menjadi tidak dihargai. Bahkan Gubernur Jenderal VOC yang kebetulan ada di keraton turut menghinanya di depan umum. Sejak saat itu, Pangeran Mangkubumi memutuskan keluar dari keraton dan bergabung dengan Raden Mas Said yang sebelumnya pernah dikalahkan dan diampuninya. Bersama keponakan yang kemudian dinikahkan dengan putrinya itu, Pangeran Mangkubumi berhasil menjadi kekuatan mengerikan bagi lawan-lawannya. Duet keduanya tak pernah membiarkan musuh-musuhnya menang hampir di setiap pertempuran. Sampai-sampai Raden Mas Said sebagai tangan kanannya kemudian dikenal dengan nama Pangeran Sambernyowo karena tidak pernah memberi ampun bagi lawan. 13.000 pasukan yang dipimpin keduanya begitu menggetarkan, meski Pakubuwono II mendapat dukungan penuh dari VOC, baik dari sisi persenjataan, biaya maupun pasukan. Pada tahun 1749, Pakubuwono II sakit keras. Dalam sakitnya, dia dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada VOC. Melihat keadaan diprediksi akan semakin memburuk, Pangeran Mangkubumi segera secepatnya mengangkat diri sebagai pengganti Pakubuwono III pada tanggal 12 Desember 1749. Dan benar saja, pada tanggal 15 Desembernya, VOC mengangkat Raden Mas Suryadi sebagai Pakubuwono III juga. Kasunanan Surakarta akhirnya memiliki matahari kembar. Pangeran Mangkubumi atau Pakubuwono III yang disebut Susuhunan Kabanaran dan Raden Mas Suryadi atau Pakubuwono III yang disebut Susuhunan Surakarta. Melihat kekuatan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said sulit dihadapi secara militer, VOC kemudian mulai menggunakan siasat adu domba dan pecah belah. Sejumlah kerabat keduanya digunakan untuk kepentingan ini. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyowo pelan-pelan mulai berselisih dan puncaknya Pangeran Sambernyowo memisahkan diri bersama kekuatan besarnya.
gap makin terbuka antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambranyowo setelah Pangeran Mangkubumi jatuh dalam perjanjian Giyanti pada tahun 1755, di mana akibat perjanjian tersebut wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Timur dikuasai Surakarta dan barat dikuasai Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi pada akhirnya menjadi Sultan pertama Yogyakarta dengan nama Hamengkubuwono pertama. Dia yang dilahirkan tahun 1717 ini pada akhirnya menjadi raja. Pada tahun kembar 1818 atau 1818, di Pulau Jawa terjadi pemberontakan besar di wilayah Cirebon. Rakyat Cirebon tidak menyepakati kebijakan pemerintah Hindia Belanda atas keputusannya mengangkat putra selir Sultan Anom IV, yakni Pangeran Surantaka, sebagai raja. Tentu saja ini membuat rakyat Cirebon sangat marah, karena seharusnya Pangeran Suryanegara, sang putra mahkotalah yang berhak. Secara garis besar, pemberontakan rakyat Cirebon terbagi atas dua tahap, yakni tahap pertama terjadi pada Januari dan Februari, dan tahap kedua terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Muncul nama-nama seperti Bagus Rit dan Nairem dalam laporan Belanda yang diduga sebagai pemimpin pemberontakan. Menurut Belanda, ada cukup alasan untuk menetapkan mereka sebagai pemimpin pemberontak. Mereka dianggap mengerahkan anak buahnya yang dipersenjatai melawan pasukan yang dikirim pemerintah Belanda. Selama pemberontakan itu telah terbunuh pegawai-pegawai Belanda atas perintahnya. Terjadi sekian banyak perampokan maupun pembakaran yang menimbulkan kekacauan besar. Ketika kerusuhan terjadi, nama Sultan sering disebutkan. Pemberontakan Cirebon yang cukup dahsyat ini mengakibatkan sejumlah orang melakukan eksodus, bahkan hingga keluar Jawa. Hal ini nampak dari surat laporan Residen Madura dan Sumeneb yang menunjukkan adanya seseorang bernama Suminta Raja yang tiba di Sumeneb. Dia menyebut dirinya sebagai pangeran dan termasuk keluarga Sultan Kanoman. Bersamanya diketahui ada beberapa wanita dan anak-anak yang turut serta. Mereka kemudian ditahan oleh residen. Pemberontakan rakyat Cirebon sebenarnya telah berlangsung cukup lama dan memiliki alur yang panjang. Rakyat Cirebon memberontak bukan hanya dipicu oleh pengangkatan raja baru, melainkan juga masalah pungutan pajak tanah yang terlampau besar, pajak padi, dan pajak-pajak lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Ada pula masalah diturunkannya kedudukan bupati dengan seenaknya. Di samping juga sistem tanam paksa yang juga sangat sewenang-wenang. Di tahun kembar 1818 ini, sebenarnya juga terjadi peristiwa wabah besar di Sumatera yang mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia. Orang Batak menyebut penyakit ini dengan nama Begu Atuk. Begu artinya hantu, sedangkan atuk berarti memukul. Maka jika diterjemahkan, Begu Atuk sama dengan hantu yang terus-menerus memukul. Gejalanya adalah muntah-muntah dan buang air besar yang hebat. Mereka yang mengalami penyakit ini mengalami derita kesakitan seperti dipukul pada bagian perut. Lalu wabah apakah sebenarnya ini? Dia adalah kolera dan juga pes. Mas Mireng, peristiwa di tahun 1919 berikut ini hanya sebuah bonus pengetahuan saja. Artinya, tidak berhubungan dengan tahta kekuasaan di Pulau Jawa seperti 4 poin sebelumnya. Ya, hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi saat ini sebenarnya nyaris serupa dengan kejadian tahun kembar 1919. Begini Mas Mireng.
Setahun sesudah Perang Dunia Pertama, atau tepatnya pada tahun 1919 atau tahun 1919, dunia digoncangkan kembali dengan wabah flu Spanyol yang telah menelan 2% jiwa penduduk dunia. Meski termasyhur dengan nama flu Spanyol, namun virus yang telah merenggut juga nyawa Raja Spanyol tidak datang dari negeri tersebut. Menurut Frank Barnett, wabah tersebut kemungkinan berasal dari Camp Van Stone dan Haskell Country, Kansas, Amerika. Sementara menurut North China Daily News yang dikutip oleh koran lawas Pewarta Surabaya, wabah tersebut muncul pertama kali di Swedia dan Rusia yang kemudian menyebar ke Tiongkok, Korea, Jepang, dan Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, Hindia Belanda alias Indonesia turut terserang oleh wabah yang dibawa oleh para pelayar. Merespon terhadap pandemi yang menyebar luas di Hindia Belanda ini, pemerintah kemudian menerapkan peraturan karantina yang tercantum di Stadblad van Nederlands Indie nomor 277. Aturan tersebut mengatur prosedur karantina kapal dan pelabuhan yang ditujukan untuk menekan persebaran wabah ketika terjadi epidemi. Pada saat flu Spanyol melanda Surabaya dan kota-kota besar di Jawa, pemerintah Hindia Belanda dan penduduk kurang memperdulikannya. Akibatnya, wabah tersebut dapat menyebar dengan leluasa melalui jalan raya dan tempat-tempat keramaian. Inilah petaka yang terjadi di Hindia Belanda di tahun kembar 1919 yang merenggut banyak jiwa manusia. Setiap orang yang terkena flu Spanyol mengalami gejala yang sama. Semula penderita hanya merasakan gejala seperti flu biasa. Beberapa hari kemudian penderita merasa demam disertai sakit kepala dan tulang-tulang sendi, mual, muntah, mimisan, menggigil, dan herpes. Tahapan selanjutnya, virus menyerang paru-paru korban dan menyebabkan pneumonia. Sekitar 5% penderita flu Spanyol meninggal sesudah mengalami sakit keras selama 2 hingga 3 hari. Para dokter menemukan bahwa paru-paru yang terserang flu Spanyol seberat spons penuh air dikarenakan tersumbatnya lendir dan darah. Itulah catatan-catatan terkait tahun kembar di Pulau Jawa yang pernah saya baca dan saya tuliskan. Eling lan waspada. Demikianlah petuah Raden Ngapironggo Warsito kepada setiap orang yang tengah menghadapi zaman seperti ini. Selalu ingat kepada Sang Pemilik Hidup. Waspada terhadap segala bentuk mara bahaya, termasuk pada hasut dan adu domba yang menunggangi zaman pakepluk seperti ini, terhadap laku-laku jahat yang memancing di air keruh, menggunakan kesempatan dalam kesempitan demi kepentingan pribadi. Hanya dengan sabar, tenang, berpikir jernih, serta memiliki semangat optimis, manusia akan kuat melewati segalanya, menyambut datangnya zaman kemakmuran. Seperti orang yang sedang belajar di bangku sekolah, saat ini kita sedang menghadapi ujian. Ketika ujian berhasil dilampaui dengan susah payah, kita akan naik kelas dan meraih prestasi. Hadapi segalanya dengan bijak, namun tetap penuh kelembutan. Itulah tulisan saya kali ini, Mas Mireng. Maafkan segala kefakiran ilmu dan pemahaman yang saya miliki. Hormat saya, Kilakon. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan panjenengan sekalian.